Ya, yo it's my friend, welcome back to my YouTube channel Back with me Farstafik di konten Bacot Bola. Yap, Bacot Bola episode 26. Kita bahas trans lagi ya. Ada sedikit kontroversi, tapi kontroversinya gue bahas di belakang-belakang aja. Cuman di video gue kali ini gue pengen update aja. Mereka baru launching ya, mini launching ya, karena memang di sini belum ada pengenalan yang bener-bener masif gitu. Karena pada launching ini sebenarnya hanya dikenalkan beberapa pemain yang memang udah lolos seleksi dari beberapa waktu yang lalu. Oke, di launching ini juga dirilis sejumlah pemain ya. Ada 30 pemain total, termasuk pemain senior dan pemain-pemain muda. Jadi menurut gua Trans Cilegon FC ini memang bener-bener mengusung kolaborasi antara spirit anak-anak muda yang kencang-kencang dan pemain-pemain senior yang syarat akan pengalaman. Di antara beberapa pemain ini memang ada nama-nama yang cukup mentereng ya. Untuk level timnas ada Samsir Alam ya, ex timnas juga. Lalu ada Hamka Hamzah sebagai manajer juga ya, Pak Hamka. Terus ada Christian Gonzalez. Siapa yang nggak tahu Gonzalez? Ex Arema, ex Sleman, ex Persib, Persik Kediri. Ya, ini nama yang cukup besar, striker yang cukup tajam dan menjadikan namanya masih yang terbaik di Indonesia dengan pencetak gol terbanyak dalam semusim sepanjang sejarah Liga Indonesia dan belum dipecahkan rekornya sama sekali. Dan ada juga pemain muda seperti Rival Story, ex Sleman, dan ada juga Randy Juliansyah. Nah, Randy Juliansyah ini sebenarnya cukup mengagetkan juga ya, nama yang cukup mentereng di level junior timnas, tapi dia gabungnya di Liga 2. Tapi menurut gue nggak apa-apa untuk pengalaman dulu. Toh next kalau misalkan dia memang cemerlang bisa main di klub Liga 1 atau bahkan dia membawa Trans Cilegon ke level Liga 1. Di squad ini tuh ada yang unik ya, bahwa kita tahu Rival Story dan Christian Gonzalez ini adalah ex PSS Sleman di musim 2018 yang dimana mereka berhasil mengangkat tim ini naik kasta ke Liga 1 tahun berikutnya atau di tahun 2019. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi sebuah aura bagus yang mungkin bisa nanti ditularkan ke rekan-rekannya ke tim. Jadi ya ini yang diharapkan dari manajemen dari Trans Cilegon FC untuk prestasi di musim perdananya di kompetisi Liga 1 di kompetisi Liga 2 tahun 2021. Dan di launching ini sendiri, selain mengenalkan nama-nama pemain yang akan mengarungi atau menjadi bagian dari Trans Cilegon, manajemen juga mengumumkan beberapa sponsor yang udah deal atau yang dari pertama ini udah fix. Jadi udah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Trans Cilegon FC, yaitu ada 3 sponsor, yaitu SAS Design ya atau SAS. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion ya. Jadi kalau teman-teman tahu waktu launching hari ini Trans Cilegon FC ini mengenakan jas yang didesain oleh SAS Design ini. Dan selanjutnya ada G Corp 99 atau perusahaan milik Mas Gilang ya, Mas Gilang arek ngalam nih. Yang mungkin buat teman-teman yang udah familiar dengan perusahaannya dia atau brandnya dia, itu MS Glow for Men atau MS Glow Beauty, sorry. Gue agak susah nyebutnya nih. Terus, dan Mas Gilang ini katanya dia akan menjadi sponsor memberikan sebuah bis yang mewah. Seperti kayak Arema mungkin ya. Cuman gue nggak tahu sih. Cuman kalau dia bilang ketika launching ini, dia akan menjanjikan memberikan sebuah bis kelas Eropa untuk akomodasi tim Trans Cilegon FC. Oke. Lalu selanjutnya sponsor yang satunya adalah Raja Coin ya. Raja Coin ini adalah platform kripto ya, yang dimana perusahaan ini juga dimiliki oleh rekan Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Dan kabarnya ada 40 sponsor yang sudah masuk, udah ngantri untuk jadi sponsor Trans Cilegon di kompetisi Liga 2. Cuman ya masih di filter atau nanti masih di judging atau dinilai mana yang cocok, mana yang bisa menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi kita tunggu saja untuk dunia seperti apa. Dan kabarnya memang Trans Cilegon ini akan melakukan grand launching setelah Lebaran, atau ya mungkin kita bisa bilang atau kita prediksikan di bulan Juni lah ya. Dan di launching tersebut nantinya bakal ada juga peresmian jersey untuk mengarungi kompetisi Liga 2 dan list pemain yang udah final atau yang udah fix untuk memperkuat Trans Cilegon FC. Rudy Salim sendiri sebagai chairman dari Trans Cilegon FC juga berpesan bahwa ex-supporter dari Cilegon United atau bisa kita bilang The Volcano tetap bisa mendukung tim ini. Karena ya walaupun memang tim ini juga berubah nama gitu ya, tapi Rudy Salim juga berpesan bahwa The Volcano ini tetap memberikan dukungannya untuk tim yang tetap membawa nama Cilegon ini. Oke? Belum disebutkan pastinya kandangnya di mana gitu ya. Jadi memang Raffi Ahmad sendiri juga belum bisa menjawab
sebagai chairman untuk mereka berhome base di mana ya. Nanti mungkin masih pindah-pindah juga atau mungkin masih berkonsultasi juga dengan penasehat yaitu Pak Yudi Aprianto. Kita tunggu saja mereka berhome base di mana. Cuman yang pasti untuk latihan sendiri selama ini memang mereka mengadakan latihan tertutup di sekitaran di daerah Jakarta aja. Untuk proyek jangka panjangnya sendiri kita tahu bersama Rans Cilegon FC juga membangun infrastruktur yang sangat digenjot ya, maksudnya bener-bener dikebut untuk mempersiapkan tim Rans Cilegon ini sebagai bentuk atau bagian dari industri sepak bola Indonesia dengan membangun sebuah tempat atau ya tempat latihan atau kita bisa bilang sebagai ladang bisnis dari Rans Cilegon FC. Memang nantinya akan menjadi sumber pemasukan juga untuk tim Rans Cilegon FC dan namanya adalah Rans Prestige ya, karena memang ini mengacu dari kedua sponsor besar ya, yaitu Raffi Ahmad dan Rudy Salim akan memberi nama tempat ini Rans Prestige Sport Center atau apa gitu atau sport center. Intinya ini adalah sebuah tempat wahana atau rekreasi yang mungkin ada yang katanya ya, kata Raffi Ahmad tuh ada mallnya juga, ada lapangan bola, terus ada tempat belanjanya juga gitu, ada tempat makan. Jadi ini salah satu spot yang cukup mewah atau cukup keren pastinya di Jakarta karena ini bakal bertempat di kawasan PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Oke. Nah, untuk desain jersey-nya sendiri karena tadi gue bilang mengacu kepada 40 sponsor yang udah masuk, apakah nanti sponsor ini menempel semua gitu ya. Tadi sih Rudy Salim bilang bahwasanya memang mereka sebenarnya ingin tampilan jersey yang eksklusif ya, seperti yang gue pakai gini lah, oke? Cukup simpel, satu sponsor di depan dan satu sponsor di belakang. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton reviewnya bisa cek aja reviewnya. Gue bikin fantasi jersey untuk Rans Cilegon FC. Nah, jadi untuk penempatan sponsornya mungkin nanti ada beberapa sponsor yang ya bisa dibilang cukup rame, tapi nggak serame Bali United juga karena ya mungkin pihak dari Rans Cilegon FC lewat si Rudy Salim dan Raffi Ahmad ingin menghargai sponsor-sponsor ini ya, karena katanya sponsor-sponsor ini masih dari kalangan rekan-rekan mereka. Jadi mereka juga pasti ingin memberikan spot untuk di jersey mereka ya. Gue prediksikan ya, mungkin di sini ada di bagian bahu nih, terus di bagian samping nanti juga ada mungkin, atau di depan pasti ada 2 atau 3 sponsor, atau di bagian belakang di atas nameset atau di bawah nameset. Oke, kita lanjut ke bagian sedikit kontroversi yang udah gue sebutin tadi di awal, bahwasanya memang terdengar kabar bahwa pencoretan nama putra daerah dari Cilegon ya, yang dimana sebenarnya Cilegon United ini memang sudah mempunyai banyak pemain ya, termasuk ada beberapa nama pemain asli dari Cilegon gitu. Awalnya memang pemain ini itu udah dikontrak, atau gue denger dari netizen ya, karena netizen biasanya yang paling tahu lah untuk info-info begini tuh, biasanya mereka yang paling aktif untuk mencari beritanya. Dan gue di sini memberitakan kembali bahwa memang pemain ini tuh katanya udah deal dan udah tekan kontrak dan bisa dipastikan menjadi bagian dari Rans Cilegon FC. Tapi di akhir seleksi atau gue nggak tahu prosesnya seperti apa, pemain ini tuh dicoret. Nah, kita sebut aja satu nama pemain yang memang ini bisa dibilang pemain yang cukup baru di liga profesional, karena memang pemain ini sebelumnya lebih aktif di Liga 3 ya. Nama pemainnya ini adalah Januar Eka Ramadan ya. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memang lebih banyak bermain di kasta amatir atau di Persipan Pandeglang kalau nggak salah. Dan tahun kemarin dia mulai dikontrak oleh Cilegon United dan kabarnya memang dia mendapat privilege untuk bermain langsung tanpa seleksi. Gue nggak tahu sih seleksinya dia seleksi yang tertutup atau yang terbuka itu, karena memang kemarin Rans Cilegon FC ini memang membuat 2 kriteria seleksi ya, seleksi terbuka dan tertutup. Pemain ini sendiri ketika launching ini nggak ada ya, namanya nggak ada, dan akhirnya dicoret dan tidak terpilih menjadi bagian dari Rans Cilegon FC. Nah, tapi apapun itu ya, maksudnya kalau memang walaupun putra daerah sekalipun, kalau memang ini menjadi pemain yang bertalenta atau dibutuhkan tim ya pasti kepilih sih. Karena gini, banyak yang netizen membela pemain ini ya, gue sih membela juga gitu maksudnya, tapi gue nggak merta-merta membela pemain ini mentang-mentang pemain putra daerah gitu tapi nggak bisa main untuk tim lokalnya. Itu bukan sesuatu hal yang patut dibesar-besarkan ya, karena mungkin rezekinya bukan di sini aja gitu. Toh mungkin kita doakan bersama si Januar ini bisa bermain di tim yang lebih baik atau tim yang mungkin membutuhkan tenaganya dan
lebih bisa si Januari ini bisa memberikan performa yang terbaik untuk tim barunya gitu ya. Dan menurut gue sih gini ya, maksudnya tim ini kan tim swasta ya, walaupun membawa nama Cilegon gitu ya, tapi karena problem di Indonesia ini menurut gue selama ini supporter atau ya fans sepak bola terlalu membawa nama daerah gitu ya. Walaupun memang nama daerah ini boleh dibanggakan dan boleh digaungkan karena untuk mengangkat nama daerah tersebut ya. Cuman kan namanya tim swasta ya, mungkin sih prediksi gue nanti si Rans FC ini juga sedikit-sedikit mungkin bakal menghilangkan nama Cilegon itu sendiri ya. Walaupun ya gue nggak tahu ini bisa menjadi hal yang bagus atau enggak, kalian bisa komen aja di bawah. Karena kalau menurut gue tim swasta ya terserah, maksudnya pemainnya dari mana aja ya bebas gitu ya. Walaupun kayak lu ngeliat Chelsea, MU itu belum tentu kok pemainnya dari London, belum tentu pemainnya dari Manchester juga gitu kan. Toh malah banyak pemain Inggrisnya ya paling bukan dari daerahnya sendiri, justru malah dalam satu tim itu malah banyak dari negara lain bahkan gitu kan. Yang terpenting ya kita doakan saja semoga ini menjadi sebuah langkah yang baru ya, maksudnya sebuah gebrakan baru dari Rans Cilegon FC untuk membawa industri sepak bola ke level selanjutnya ya, ke another level lah. Karena kita tahu juga masih banyak tim-tim tradisional ini belum melek digital ya. Karena si Rans Cilegon FC ini dengan PD-nya dia menekankan bahwa kekuatan terbesarnya adalah di dunia digital. Ya kita tahu juga channel YouTube dari Rans Entertainment atau akun TikTok, Instagram atau akun-akun yang lain bisa memberikan dampak yang efek luar biasa untuk sebuah tim sepak bola di Indonesia gitu ya. Walaupun kita lihat juga ya gue bisa bilang masih jelek sih untuk Instagramnya dari Rans Cilegon ya. Ya semoga bisa diperbaiki lah fitnya atau konten-kontennya. Ya mungkin kalau buat butuh konten bisa aja gue terlibat di projectnya gitu ya. Ini cuma bercanda ya, cuman kalau memang beneran ya gue siap gitu, karena gue bisa bangga karena bisa menjadi sebuah sejarah untuk perubahan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Oke? Nah mungkin sekian itu aja konten gue kali ini, konten bacot bola di episode ke-26 yang ngebahas launching dari Rans Cilegon FC. Semoga Rans Cilegon FC bisa memberikan yang terbaik atau prestasi dan bisa mengorbitkan pemain-pemain muda untuk timnas Indonesia yang pastinya ujung-ujungnya prestasi juga di dunia internasional. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman lo agar teman-teman kalian juga update konten-konten bacot bola atau konten-konten pemberitaan sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @farstaufik karena gue selalu update tentang info-info sepak bola Indonesia maupun luar negeri. Oke? And I'll see you in this video. Oke, ciao, bye bye. Thanks for watching.